Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sahabat IP rahimakumullah, kita bertemu lagi dalam sesi yang selanjutnya, yaitu sesi ketiga dalam pembahasan riba. Yang pertama kita telah membahas dasar-dasar riba, pelarangan, dan juga pandangan-pandangan agama samawi. Kemudian yang kedua kita melihat atau membahas tafsir ekonomi dalam ayat riba yang lebih kepada bagaimana bahaya riba terhadap roda perekonomian yang ada. Kemudian pada kesempatan sesi terakhir yang ketiga ini dalam pembahasan riba akan kita bahas macam-macam atau pembagian riba. Sebenarnya riba itu diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama, ar-riba bisababil buyu. Yang kedua adalah ar-riba bisababil duyun. Yaitu kalau ar-riba bisababil duyun atau riba duyun itu adalah riba karena terjadi transaksi utang piutang. Ya, sekali lagi, riba duyun adalah riba yang terjadi karena transaksi utang piutang. Kemudian yang kedua, riba al-buyu itu adalah riba yang terjadi karena ada transaksi jual beli. Jadi harus dibedakan riba yang terjadi karena proses utang piutang. Kemudian yang kedua riba al-buyu, riba yang terjadi karena adanya transaksi jual beli. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat riba yang terjadi karena transaksi ad-duyun atau utang piutang itu ada dua, yaitu riba al-qard wa ribal jahiliyah. Ribal qardi wa ribal jahiliyati. Apa itu riba qard? Atau riba yang jenis riba yang pertama, yaitu riba yang terjadi karena utang piutang adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Jadi sekali lagi saya ulangi, riba al-qard atau riba al-qardi adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Jadi ada transaksi ad-duyun, yaitu utang piutang. Kalau terjadi transaksi utang piutang kemudian disyaratkan ada kelebihan atau manfaat tertentu dari pokok utang, maka itu adalah riba. Disebut riba qard. Misalkan Pak Amir berhutang 1 juta, kemudian orang yang meminjami mempersyaratkan, saya akan meminjamkan uang 1 juta kepada kamu, akan menghutangi kamu 1 juta, tapi dengan syarat dikembalikan 1,5 juta. Berarti tambahannya adalah 500.000 atau setengah juta. Ini riba. Kenapa riba? Kembali kepada definisi riba yang dulu saya sampaikan pada sesi pertama, bahwasanya riba itu adalah tambahan yang terjadi karena tidak ada transaksi penyeimbang, yaitu baik jual beli maupun bagi hasil. Di sini cuma utang piutang saja, nggak ada, atau kredit, nggak ada transaksi penyeimbang, makanya jatuhlah pada riba yang kita sebut riba qard. Kemudian riba yang terjadi karena transaksi utang piutang jenis kedua, yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini riba yang terjadi pada zaman jahiliyah, yaitu pada zaman Rasulullah SAW terdahulu. Apa itu riba jahiliyah? Adalah hutang dibayar lebih dari pokoknya karena
peminjam tidak mampu membayar ketika jatuh tempo, tidak mampu membayar hutangnya ketika jatuh tempo atau waktu yang sudah ditetapkan. Bedanya di mana? Riba jahiliyah itu sejak awal tidak diperjanjikan akan ada tambahan. Tetapi ketika jatuh tempo ditagih kok tidak bisa membayar, maka kemudian itu si pemilik uang atau yang menghutang itu ya sekarang harus ada tambahan dong. Seharusnya sudah dibayar kok malah nggak dibayar. Itu namanya riba jahiliyah. Nah, nanti kalau kemudian perjanjian selanjutnya nggak bisa bayar lagi, maka akan diberi tambahan lagi dan tambahan lagi. Jadi itulah dua jenis riba yang terjadi akibat transaksi utang piutang atau riba ad-duyun. Yang pertama riba al-qarad, yang kedua adalah riba jahiliyah. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kemudian riba yang terjadi karena proses atau transaksi jual beli. Ini ada dua. Ya, riba yang terjadi karena transaksi jual beli itu ada dua. Yang pertama adalah riba fadl, yang kedua adalah riba nasi'ah. Nah, ini kita harus memahaminya cermat dalam riba karena transaksi jual beli ini. Saya akan berangkat dari hadis Rasulullah SAW. Al-dhahabu bil-dhahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil-burri was-sa'iru bis-sa'iri wat-tamru bit-tamri wal milhu bil-milhi yadan biyadin sawaan bisawain. Idza talafa hadhil asnaf fabi'u kaifa situm idza kana yadan biyadin au sawaan bisawain. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada satu hadis yang mengatakan emas itu boleh ditukar dengan emas, berarti ini jual beli barter ya, jual beli barter. Emas boleh ditukar dengan emas, perak boleh ditukar dengan perak, kemudian gandum boleh ditukar dengan gandum, jewawut boleh ditukar dengan jewawut, itu jenis gandum yang lain. Kemudian tamer boleh ditukar dengan tamer, kurma boleh ditukar dengan kurma. Kemudian garam boleh ditukar dengan garam. Apabila sejenis, maka syaratnya adalah sawaan bisawain. Ini syarat yang pertama, kata hadis Rasulullah. Nilainya, timbangannya harus sama. Kalau emas 1 gram, maka harus dengan emas 1 gram. Lah kalau jenisnya beda atau kualitasnya beda, tetap walaupun kualitasnya beda, emas 24 karat sama yang lebih rendah lagi misalkan 20 karat, itu tetap harus 1 gram dengan 1 gram. Ya. Begitu pula kalau kita menukar gandum dengan gandum, ya. Gandum jenis A dengan gandum jenis B, itu kalau ditukarkan pun jumlahnya, takarannya, timbangannya harus sama. 1 kilo harus dengan 1 kilo. Tidak boleh 1 kilo dengan 1,5 kilo. Ya. Kalau jumlahnya, takarannya tidak sama, maka terjadilah yang dinamakan ribal fadli, yaitu riba fadl, pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Jadi sawaan bisawain, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yadan biyadin. Cara penyerahan kedua barang yang ditukarkan itu harus yadan biyadin, kontan. Tidak boleh barang yang satu diserahkan sekarang, barang yang lainnya besok atau nanti. Kalau tidak kontan, maka terjadi riba yang kedua yang kita sebut riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Yaitu riba yang disebabkan karena penundaan pembayaran salah satu jenis barang yang ditukarkan.
Jadi ya dan biyadin, sawaan bisawain, ya dan biyadin. Idah talafat hadhil asnaf, kata Rasulullah, apabila jenisnya berbeda, fabi'u kaifasitum idakana ya dan biyadin. Apabila jenisnya berbeda, emas dengan perak, ya, maka fabi'u kaifasitum idakana ya dan biyadin. Silahkan ditukar sekehendak kamu. Artinya di sini tidak harus sama jumlahnya, tidak harus sama takarannya, tapi syaratnya cuma satu, yaitu ya dan biyadin, harus kontan. Jadi kalau kita menukarkan emas dan perak itu boleh tidak sama takaran, timbangan dan lain sebagainya, tapi harus kontan. Kalau tidak kontan, maka kemudian masuk kepada riba yang kedua tadi, yaitu riba nasi'ah, penundaan pembayaran suatu jenis barang yang dibarter. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, lantas pertanyaan besarnya seperti ini. Itu barang yang ada di hadis Rasulullah itu hanya 6, yaitu emas, perak, gandum, jawawut, kemudian kurma dan garam. Lantas bagaimana dengan barang-barang yang lain? Maka disinilah yang kita sebut fikih itu memang terjadi titik-titik perselisihan itu sangat sering. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam melihat kasus ini. Ada yang mengatakan, kalau Dhahiriyah mengatakan, ya yang terjadi riba fadl dan riba nasi'ah itu ya cuma 6 barang itu. Nah, tetapi sementara imam-imam yang lain tidak itu. Kalau kita berbicara emas dan perak, itu jumhur ulama mengatakan emas dan perak itu adalah sekarang kita kiaskan, kata mereka, dikiaskan dengan mata uang atau alat tukar, sehingga emas dan perak itu ibaratnya kalau sekarang ya uang atau alat tukar. Maka kemudian kalau kita menukarkan rupiah dengan rupiah, receh dengan kertas, itu pun jumlahnya harus sama. Maka ketika terjadi penukaran nilai mata uang yang sama, tapi jumlahnya tidak sama, nominalnya nggak sama, misalkan ketika mau lebaran itu ya, 100.000 ditukar dengan 80.000, gitu. Maka itu terjadi riba fadl. Ketika penyerahan salah satu barangnya itu nanti, maka terjadi riba nasi'ah. Akan tetapi ketika kita itu menukarkan mata uang rupiah dengan mata uang asing, itu ibaratnya emas dengan perak. Kata Rasulullah, fabi'u kaifasitum idakana ya dan biyadin. Silakan ditukarkan sekehendak kalian, tidak harus sama. Maka kalau dolar dengan rupiah nggak mungkin akan sama, itu boleh. Akan tetapi syarat mutlaknya harus kontan. Artinya rupiah sekarang, dolarnya juga sekarang. Kalau tidak, maka masuk dalam riba nasi'ah. Lantas barang yang lain makanan, yaitu gandum, jawawut, kemudian garam dan kurma tadi, para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan kulut to'am, semua makanan itu bisa terjadi riba fadl dan juga riba nasi'ah. Min asnafir riba, kola Syafi'iyah. Tetapi Imam Malik itu berpendapat bahwasanya yang makanan itu sebaiknya atau lebih tepat dikiaskan dengan makanan pokok, ya, dan bisa disimpan dalam waktu atau jangka panjang. Jadi makanan pokok dan awet, itulah intinya, itu Imam Malik. Artinya di sini kita dihadapkan kepada ikhtilaful ulama, perbedaan para ulama, sehingga kalau saya sendiri dalam hal ini lebih condong kepada pendapatnya Imam Malik atau ulama Malikiyah pada kebanyakannya, yaitu makanan pokok dan disimpan atau bisa diawetkan. Kalau di Indonesia ya konteksnya seperti jagung, kemudian seperti beras, ya, gandum itu sama.
itu kan awet dan termasuk makanan pokok. Maka ketika kita menukar beras, barter beras dengan beras lojo lele dengan beras yang kualitasnya lebih rendah, itu syaratnya harus sama timbangannya, 1 kilo dengan 1 kilo. Loh kok seperti itu, nggak adil? Ya memang ini hadisnya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Sebenarnya ini kalau menurut pandangan dan hemat saya, riba ini adalah riba yang paling ringan seperti sabda Rasulullah itu. Cabang riba yang paling ringan, karena sebenarnya hikmah dibalik pelarangan riba fadl dan riba nasiah dalam konteks ribal buyu yang disebabkan karena jual beli ini apa? Karena satu dariah saja, ya. Satu dariah itu langkah preventif agar manusia tidak terjatuh kepada riba utang piutang yang berupa uang tadi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di sini memberikan pelajaran, karena kalau kita itu menukar barang dengan barang yang lain, itu jangan sampai ada kelebihannya. Sehingga nanti di sini hanya dilarang, maka dilatih ini sebagai satu dariah. Maka ketika nanti kita itu menghutangkan uang, itu kan seolah-olah kita yang menukar uang, kita memberikan atau menghutangi saudara kita uang 1 juta. Nanti akan dikembalikan 1 juta. Maka kembali sama gitu. Jadi ini sebagai pembelajaran sebenarnya riba fadl dan riba nasiah atau riba min hasul buyu, karena terjadi jual beli barter ini adalah sebagai satu dariah saja, sehingga ini sebagai pembelajaran dari Rasulullah agar umat itu tidak terjatuh kepada jenis riba yang selanjutnya tadi, yaitu riba bisa babi ad-duyun, yaitu utang piutang yang ada 2 tadi, riba qard dan ribal jahiliyah. Jadi itu saudara-saudara sekalian, jenis riba yang patut kita pahami dan kita ketahui. Marilah kita bersama-sama menghindari apa yang telah digariskan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.